manusia tak berbudi. Aneh. Diam saja seperti batu. Alangkah banyaknya pula kutungannya. Baik ada pula. Hal juga telaga. Dah, kutu deh. Oh, mada ima ini ahi. Empai balik niki. Empai balik niki deh. Au. Aku mohon belas kasihan. Kiranya bisa diberi sedikit makan dan minum. Semua budi baik tak akan aku lupakan. Dok. Diajak bicara diam saja. Manusia itu batu. Kemana Siti? Lama sekali. Barangkali sudah menjadi batu. Siti! Apa kabar Mance-Bice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Salah sikok tokoh pendekar yang dikenal di Sumatera Selatan ialah Serunting Sakti atau dikenal sebagai si pahit lidah. Bahkan petilasannya ataupun nama si pahit lidah ini dikenal sampai keluar Sumatera Selatan. Itu legenda yang diakui oleh seluruh di Sumbaksel ini ada. Di Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Bahkan ada petilasannya di Lampung katanya ada juga semacam itu. Jadi inilah legenda pemersatu menurut aku. Tokoh pemersatu Sumatera bagian selatan ini adalah Serunting si pahit lidah. Karena ada bagian misalnya kalau di Besema itu Atung Bungsu. Tapi Atung Bungsu tidak diakui di Kumring. Ya, benar. Puyang Komoring misalnya yang di Maraduo, dia aku di Kumring, ya kan? Ada kurang 4 pendekar itu di Empat Lawang cuma diakui. Tapi kalau Serunting si pahit lidah ini diakui di Sumbaksel. Jangan hiraukan orang gila itu. Kenapa menghina aku seperti ini? Jadilah batu sepanjang hayat. Cerita legenda si pahit lidah ini punya beberapa versi. Munculnya beberapa versi ini dinilai wajar karena cerita tutur si pahit lidah ini berkembang luas di Sumatera Selatan. Jadi berkembanglah berbagai versi. Walaupun banyak versi yang beredar, secara garis besarnya ceritanya tidak jauh beda. Dengan kesaktian yang tertinggi ialah lidah. Hal inilah yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa ada pesan moral ataupun filosofi yang terkandung di cerita si pahit lidah ini, yaitu ilmu tertinggi adalah di lidah. Ada versi-versi ya. Ada versi Yogan, versi Besema, Kerinci lain lagi versi, Jambi lain lagi versinya. Tetapi intinya sama bahwa Puyang Serunting ini awalnya itu pendekar dan kemudian masa-masa terakhir dia itu kesaktiannya ada di lidah, ya kan? Nah ini secara filosofi menunjukkan bahwa ilmu yang paling tinggi itu ada di lidah. Jadi sebenarnya Sumatera Selatan itu ketua itu sudah menunjukkan filosofi yang luar biasa hebat ya. Apa yang terjadi sampai kalian nampak ketakutan? Perampok sedang menuju kemari. Cepat menghindar. Kalau tak ingin mati. Hei, tunggu kudai!
Pesan moral yang bisa dipelajari adalah ilmu tertinggi dari manusia ataupun kesaktian dari manusia adalah lidah. Maksudnya kata-kata ataupun omongan. Kita bisa ngerasa kedewek dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa cak mana berguna ataupun bahayanya omongan itu. Manusia bejat. Batu. Karena itu menjaga lisan ini dan bijak dalam ngomong adalah ilmu yang paling tinggi. Terutama di masa bebasnya sosial media saat ini. Omongan pribadi baik bisa sampai dikonsumsi publik. Makanya harus hati-hati. Kesan yang kita tangkap di cerita rakyat, khususnya si pahit lidah ini, ya memang ada cerita-cerita yang mendidik itu. Kita teruskan di situ. Ya soal ilmu ini tentunya kan ilmu kita kan sudah beda. Kalau dulu siapa yang kuat apa dikdaya dia, ini baru bisa dia menang. Karena apa? Karena yang ditemui ini hutan rimba kalau. Jadi bukan, kalau sekarang kan teknologi ilmu gitu deh. Nah sekarang siapa yang punya ilmu tinggi dengan teknologi tinggi, nah ini bisa menguasai. Nah ini ada kesan di sini, artinya sangat penting ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali. Ya bahkan agama kita kan tuntutlah ilmu ini sampai negeri Cina gitu. Apa maksudnya itu? Ya artinya ilmu ini harus kita gali terus. Nah tinggal artinya ilmu ini kan kadang-kadang bisa merusak kita, bisa membuat kemaslahatan, bisa membuat kemudaratan ilmu itu. Nah kalau kita salah gunakan ilmu untuk kemudaratan, maka hukumnya ya berdosa. Si pahit lidah tadi harus nyetopnya ini ya. Siti, ketidaksengajaan membuat kau menerima bencana ini. Maafkan aku, Dik. Aku membuat kau menderita. Si pahit lidah itu sangat kena kalau dikaitkan dengan ilmu politik. Iya, betul. Satu, yang kedua, hiruk pikuk saat ini, hiruk pikuk media sosial itu sebenarnya kalau kita terapkan pesan si pahit lidah itu, mulutmu harimaumu, apa itu kan pesannya itu. Jadi jangan sembarangan. Media sosial ini jadi menunjukkan bahwa cerita si pahit lidah itu setelah kekuatan fisik selesai, itu kekuatan kelisanan, kekuatan lidah gitu. Kita tadi perjalanannya kan, dia digdaya gitu, dia bisa kalah karena dikhianati, tapi fisik, kemudian diinjuk kekuatan lidah, jadi pintar. Tapi hati-hati loh, pintar ngomong ini segala macam, bisa menjebak diri sendiri. Banyak contohnya sekarang di media sosial itu yang pintar-pintar ngomong masuk, gara-gara ngomong. Salah ngomong. Ya, gara-gara salah ngomong, gara-gara sombong ngomong kan, sombong itu kan kadang kan. Contohnya banyak kan? Benar. Ngomong ini, ngomong isi anu, ngomong ini. Pokoknya ngomong-ngomong terjerat lah undang-undang ITE. Itu pesan kaitannya dengan jadi kontekstual juga artinya kan dengan pesan sekarang gitu. Tidak. Gitu. Karena kamu mementingkan harta daripada sesama manusia, maka kamu berhak mendapat ganjaran yang setimpal. Jadilah batu selamanya. Kesaktian itu dia menjadi sombong, menjadi angguk ujung Palembang ya. Nah jadi angguk sehingga basin ngucap baik dia ini jadi batu segala macam. Nah marah pula ini. Waktu itu apa dewa lah disebutnya atau penguasa ya, sang penguasa ini marah gitu. Diutuslah mata empat, tapi dipesan mata empat, kau tantanglah si pahit lidah, tapi jangan dia marah gitu. Kalau dia marah, kau disebut jadi batu kau. Apa? Dibujuk, dirayu gitu. Nah, dengan dirayu, kemudian diajaklah bertanding. Ini versi yang jadi film ya. Iya, versi. Nah, itu juga bermacam versi ya, saling apa tuja dengan tembung apa dari nau itu ya. Nah, ada yang ngomong macam itu, ada yang saling lempar dengan buah tanda nau itu segala macam lah ya. Intinya
dengan tipu daya Matompat, dengan kecerdikan Matompat, Sepet Lidah meninggal. Salah. Tapi penasaran juga Matompat ini, kata wong pahit, apa pahit nih yang katanya lidah. Lidahnya. Dia jilat yang lidah oleh Matompat. Jilatnya langsung Tewas. Tewas. Apa artinya? Filosofinya lidah itu betul-betul beracun gitu. Lidah yang sombong itu, lidah yang angkuh beracun. Nah, itu. Nah, ini luar biasa menurut aku pesan ya. Bahwa si pahit lidah itu apa yang disebut jadi. Siapakah simbol si pahit lidah itu? Penguasa. Kata-kata presiden, misalnya kita nak memperjuangkan PKB sekarang ya, menuju presiden, tuh Panglima PKB itu tunjuklah dengan masyarakat, selesai itu. Itu sepet lidah itu. Iya benar. Ya? Kau patuh dengan ibu kau ya, patuh ya. Nah, uji ibu kau, aku nak pergi sana, jangan uji ibu, udah jadi kan? Itu sepet lidah. Walat. Ya? Kalau ini jadi nian, kau sumpahi kata ibu. Nah, sumpah ibu itu semua sepet lidah itu. Nah, itu filosofi dari sepet lidah. Artinya ilmu yang paling tinggi di kita itu ilmu lisan. Seperti yang disampaikan oleh budayawan kita ini, dengan keadaan Sumsel sekarang gitu kan cepat sekali. Artinya dengan contoh bahwa Sumsel ini zero konflik, ini salah satunya kan itu. Ya. Ada marwah yang diturunkan oleh Serunting Sakti juga untuk Sumatera Selatan. Jadi cepat bersatu, itu tidak pernah konflik ini. Kalau suku bahasa paling banyak gitu nih. Bahkan adat istiadat juga. Di Semendo dia sistem kekerabatannya matrilineal. Itu paling aneh di Sumsel. Yang lain patrilineal kan. Nah ini tapi bisa bersatu. Artinya dengan berbagai adatnya kita zero konflik. Tidak pernah kita wong kombreng belago dengan kayu bawahnya. Wong lahat dengan ngajar wong Plembang tidak pernah. Benar. Apalagi diteruskan kesultanan. Kesultanan membawahi di Yang menyatukan pula jadi. menyatukan juga ini. Ya dengan simbol cahaya itu kan salah satu artinya ini diakui oleh masyarakat Sumsel. Nah ini harus menjadi tradisi kita, generasi muda yang akan datang untuk Sumsel lebih maju. Apa yang pemersatu terus itu kumpul-kumpul. Betul, sangat betul. Mencari persamaan, penyatuan. Benar. Oke. Nah, Macam Bice, inilah cerita tentang filosofi yang terkait dari Serunting Sakti. Mudah-mudahan diskusi kami ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.